Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1081 sampai bab 1090. Geralt sudah mengingat peta itu. Karena itu, tidak akan sulit bagi Geralt untuk menemukan peti mati abadi. Geralt memiliki intuisi samar di dalam hatinya bahwa mungkin ada rahasia yang lebih besar yang tersembunyi dengan peti mati abadi. Dunia ini tidak sesederhana yang dia pikirkan. Geralt merasa semuanya tampak lebih aneh terutama setelah dia melihat mural itu. Bagaimana dia bisa menggambarkannya? Sepertinya dua tangan tampaknya diam-diam memanipulasi segala sesuatu dalam kegelapan. Itu sudah sangat berbahaya di padang pasir. Dan akan lebih berbahaya lagi saat dia sampai di luar gurun. Tentu saja, Geralt, yang sudah menjadi semi-master, tidak mengambil hati beberapa binatang buas yang dia temui sejauh ini. Saat mendekati malam, Geralt sudah mencapai bagian terdalam dari pedalaman. Dia mencapai sebuah tempat bernama Ulerwood. Itu bukan pasir kuning di mana-mana sekarang. Tetapi sebaliknya, itu dipenuhi pasir hitam. Terlebih lagi, angin di sini sangat kencang. Dan sepertinya embusan angin dapat menghancurkan kerangka manusia. Ini aneh. Berdasarkan tanda di peta, lokasi peti mati abadi seharusnya berada di tempat ini. Tapi ini hanya sebidang tanah tandus. Geralt tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Peta itu tidak mungkin salah. Geralt menahan angin kencang sambil terus melihat sekeliling. Untungnya, Geralt menemukan lubang yang dalam dan mengerikan di samping lembah gunung. Seperti yang diharapkan, itu harus ada di sini. Geralt mengingat lokasi peta, dan dia merasa sedikit senang. Pada saat ini, Geralt hendak masuk dan melihatnya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari atas lembah gunung, mengejutkan Geralt. Anak muda, saya benar-benar sangat ingin tahu mengapa Daryl Crawford ingin Anda mempertaruhkan hidup Anda hanya untuk menemukan makam kuno ini. Apa yang begitu misterius tentangnya sehingga seluruh keluarga Crawford begitu tertarik padanya? Mungkinkah ada semacam harta karun di dalamnya? Apakah itu alasan mengapa Daryl Crawford bekerja sangat keras untuk itu? Christopher Moldell. Siapa lagi lelaki tua di atas lembah gunung itu jika tidak lain adalah Christopher Moldell. Pada saat ini, Christopher melompat turun dari puncak lembah gunung. Dan dia berdiri di depan Geralt dengan senyum bercanda di wajahnya. Namun, saat ini, Christopher terlihat sedikit lebih kuyu dibandingkan dengan perilaku seperti orang bijak yang luar biasa yang dia miliki sebelumnya. Ada juga memar di wajahnya. Aku selalu merasa sangat ingin tahu tentang alasan kakekmu ingin mengirimmu jauh-jauh ke gurun utara. Untungnya, saya mengikuti Anda di sini diam-diam. Jika bukan karena peta ini, saya tidak akan bisa tiba di sini selangkah lebih maju dari Anda. Namun, ada beberapa konten yang tidak lengkap di peta ini. Apa itu? Apakah ini rahasia makam kuno ini? Christopher bertanya sambil mengerutkan kening. Kamu, apa yang kamu lakukan pada Gia dan yang lainnya? Geralt sangat marah sehingga matanya menjadi merah dalam sekejap. Rubah tua ini mengalami serangan balasan tempo hari. Dan Geralt memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap pergi. Awalnya, Geralt mengira rubah tua itu belum menyusulnya. Itulah alasan mengapa Geralt selalu mengenakan topeng di depan semua orang karena dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Tanpa diduga, rubah tua itu sudah menyusulnya. Terlebih lagi, Geralt bisa membahayakan Gia dengan menyerahkan peta itu padanya. Niat membunuh langsung muncul dari dalam diri Geralt. Hahaha, jangan khawatir. Anak muda, saya tidak melakukan apapun pada mereka. Meskipun saya biasanya akan menggunakan segala macam cara yang mungkin untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya tidak perlu menggunakan kekuatan saya untuk melawan beberapa orang biasa. Mereka hanya tertidur saat ini. Dan mereka secara alami akan bangun setelah tidur siang dan malam. Christopher berkata sambil tertawa. Alasan mengapa aku tidak membunuh mereka adalah karena aku memberimu wajah. Jadi,
Sebaiknya Anda memberitahu saya rahasia di makam kuno ini sebelum Anda mati sekarang. Dengan begitu, saya tidak akan menyakiti salah satu kenalan Anda. Kalau begitu. Kalau tidak, Anda sudah bisa menebak bagaimana nasib mereka nantinya. Kata Christopher, kamu sangat tercela meskipun kamu adalah tuan yang hebat. Tidak ada jalan lain, karena ada sesuatu di dunia ini yang tidak saya ketahui. Tetapi Daryl Crawford sebenarnya sangat mementingkan. Saya harus mencari tahu apa itu sehingga saya bisa mendapatkannya. Oke, Geralt. Itu saja yang akan saya katakan kepada Anda. Jadi, mengapa Anda tidak memberitahu saya apakah Anda akan angkat bicara atau tidak? Pada saat ini, ekspresi wajah Christopher tiba-tiba menjadi dingin. Geralt mencibir. Semakin Anda ingin mengetahuinya, semakin saya tidak akan mengungkapkan kebenaran kepada Anda. Selain itu, saya tidak akan merasa sedih jika Anda membunuh orang lain setelah saya mati. Jadi, apakah Anda benar-benar mencoba mengancam saya dengan itu? Kamu bocah. Anda memang sangat cerdas dan fasih berbicara. Tapi mari kita lihat berapa lama Anda bisa terus seperti itu. Aku akan membunuhmu sekarang. Kelopak mata Christopher berkedut sedikit sebelum dia bergegas maju untuk menyerang Geralt. Geralt ingin membela diri dan menghindari serangan Christopher. Tetapi dia sama sekali bukan tandingan Christopher. Geralt terkena pukulan Christopher secara langsung. Dan dia memuntahkan darah dalam sekejap. Kamu tidak akan bisa menghindari seranganku. Oke. Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Saya akan menyelamatkan hidup Anda jika Anda mengatakan yang sebenarnya sekarang. Christopher berkata dengan dingin. Hahaha, Tuan Moldel. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya adalah anak berusia 3 tahun yang dapat Anda tipu dengan mudah? Geralt berkata sambil menyeka darah dari sudut mulutnya. Saya pikir Anda benar-benar mencari kematian Anda. Christopher sangat marah. Dan dia mengangkat telapak tangannya saat dia melakukan gerakan. Dan seluruh tubuh Geralt terangkat ke udara. Setelah menarik tubuh Geralt langsung ke arah dirinya, Christopher memukulnya sekali lagi. Kali ini, ada asap putih keluar dari punggung Geralt setelah dia dipukul. Dan dia langsung terlempar sekitar 10 meter. Geralt berdarah secara internal. Dan dia memuntahkan banyak darah. Apakah kamu akan mengatakannya? Atau tidak? Christopher bertanya sambil menggertakkan giginya dengan marah. Saya tidak akan mengatakan apa-apa. Saya ingin Anda merasa tidak sabar dan cemas sepanjang waktu. Geralt menjawab dan tersenyum mengejek sambil menyeka darah dari mulutnya. Dia hampir tidak bisa menopang tubuhnya sendiri saat dia berdiri. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan membunuhmu? Aku bisa membunuhmu terlebih dahulu sebelum pergi ke Daryl Crawford secara langsung untuk menanyakannya. Kamu bisa mati sekarang. Christopher semakin marah dan mencoba menarik Geralt ke arah dirinya sendiri menggunakan telapak tangan kirinya lagi. Namun, kali ini, Geralt tiba-tiba mengangkat matanya saat dia mencoba melepaskan kekuatan isap dari pergelangan tangan Christopher. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan light bane dari pinggangnya. Dan dia bersiap untuk menggunakan skill meneteskan air yang dia pelajari dari Dawnbreaker. Mengapa itu disebut keterampilan meneteskan air? Ini karena Geralt telah mencapai pemahaman dan pencerahan bahwa keterampilan meneteskan air sangat cocok dengan pedang dari Light Bane. Dia bisa menggunakan serangan sebagai pertahanan. Dan bila aura semakin tinggi dan tinggi di setiap lapisan, seperti air yang menetes melalui bebatuan. Oleh karena itu, ini disebut keterampilan meneteskan air. Pada saat ini, sosok Geralt sangat cepat dan ganas saat dia melakukan serangan balik dengan gerakan pedang yang tidak terkendali, menumpuk satu demi satu. Christopher hanya bisa sibuk menghindari kekuatan tembus Dawnbreaker sekarang. Namun, ketika dia berbalik, pedang itu sudah menyerangnya. Christopher panik ketika dia menanggapi serangan itu. Namun, sepertinya pedang pendek itu masih hidup. Dan itu berfokus untuk menyerang semua kelemahan Christopher. Mata Christopher terbuka semakin lebar karena tidak percaya. Pada saat ini, dia tidak bisa merespon tepat waktu. Dan dadanya terkena light bane. Dia berguling saat dia jatuh ke tanah. Dan noda darah dengan cepat menyebar di tanah. Cermin misterius. Christopher terkejut. Dan saat dia sedikit menggoyangkan pergelangan tangannya, cermin misterius itu dengan cepat muncul di tangannya. Adapun Geralt,
Dia berbalik dan melewati Christopher saat dia berlari langsung ke gua. Ini karena Geralt tahu betul bahwa satu-satunya alasan mengapa dia berhasil menyerang Christopher sebelumnya hanyalah karena dia telah mengejutkannya. Jika dia ingin menghadapi Christopher secara langsung, hanya akan ada celah yang sangat besar di antara mereka berdua. Satu-satunya harapan Geralt adalah lari ke dalam gua. Ini adalah rencana Geralt ketika dia menahan dua serangan awal itu. Setiap gerakan berjalan sesuai rencana, dan semuanya terjadi sekaligus. Ketika Christopher akhirnya bangkit dari tanah dengan mata terbuka lebar, Geralt sudah melarikan diri ke dalam gua. Christopher bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak percaya saat dia menatap punggung Geralt. Dia benar-benar memiliki fisik yang istimewa. Dia sangat kuat. Aku hampir kalah dari anak muda ini. Pada saat ini, Christopher tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan ekspresi dengki di wajahnya. Aku tidak bisa membiarkan dia tetap hidup. Kalau tidak, keluarga Moldel tidak akan bisa lepas dari bencana hanya dalam 5 tahun. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan dia hidup. Saat dia memikirkannya, Christopher hendak mengejar Geralt. Di tengah jalan, dia tiba-tiba berhenti di jalurnya lagi. Christopher menyentuh pipinya yang tergores. Dan dia memiliki ekspresi menakutkan di wajahnya saat ini. Bocah muda, izinkan saya memberi Anda nasihat. Akan lebih baik bagi Anda untuk keluar dari gua dengan patuh sekarang. Kalau tidak, setelah Anda masuk ke gua ini, bahkan jika kekuatan Anda meningkat pesat, Anda bisa melupakan keluar dari gua ini hidup-hidup. Christopher berteriak keras ketika dia berdiri di pintu masuk gua. Tidak lama setelah itu, sebuah suara samar datang dari dalam gua yang berkata, "Orang tua, itu masih lebih baik daripada terbunuh olehmu di luar." Christopher mengerutkan kening. Bintang kecil. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda jika Anda mati di dalam. Memang akan sangat berbahaya dan berisiko untuk masuk ke dalam gua. Dia sudah menjadi master yang hebat. Dan bisa dikatakan bahwa dia tak terkalahkan di dunia ini. Namun, Christopher tidak bisa menahan rasa takut yang tersisa ketika dia memikirkan binatang besar yang dia temui di gua barusan. Ini adalah alasan yang tepat mengapa dia ingin menyelidiki masalah ini secara menyeluruh terlebih dahulu. Dia ingin memahami dengan jelas apakah layak mempertaruhkan nyawanya untuk hal yang tersembunyi di dalam gua. Jika itu tidak sepadan, Christopher tidak akan mengambil risiko itu. Inilah tepatnya alasan mengapa Christopher menunggu Geralt muncul. Bocah bau itu tidak akan bisa pergi terlalu jauh. Ketika saatnya tiba, dia akan lari keluar dari gua atau terbunuh di dalam gua. Saya seharusnya tidak mempertaruhkan hidup saya hanya karena anak nakal ini. Akan lebih baik bagiku untuk menunggunya di luar gua. Bagaimanapun, itu akan tetap sangat menguntungkan bagiku. Christopher berpikir dalam hati. Setelah memikirkan itu, Christopher segera duduk di dekat pintu masuk gua sambil mendengarkan gerakan di dalam gua. Di sisi lain, Geralt awalnya mengira bahwa rubah tua yang licik, Christopher, hanya ingin menakut-nakutinya agar dia keluar dari gua. Namun, saat Geralt berjalan lebih jauh ke dalam gua, dia bisa mencium bau yang kuat dari dalam gua. Geralt langsung merasa ada yang tidak beres. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat bahwa Christopher tampak sedikit kuyu ketika dia pertama kali melihatnya sebelumnya. Dia bahkan memiliki beberapa luka ringan di wajahnya. Karena lelaki tua itu tahu bahwa ini adalah makam kuno yang luar biasa. Sesuai dengan temperamen dan karakteristiknya. Sama sekali tidak ada alasan mengapa dia menolak masuk untuk melihat dirinya sendiri. Mungkinkah ada sesuatu di dalam gua yang menyakitinya? Dan itulah alasan mengapa dia tidak berani memasuki gua untuk terus mengejar saya. Geralt berpikir dalam hati sambil terus berjalan masuk. Itu adalah koridor yang sangat pendek dan datar. Geralt akhirnya bisa melihat cahaya setelah berjalan cukup lama. Sebuah gua batu tinggi muncul di depannya. Dan di dalam gua itu gelap gulita. Apalagi, sepertinya ada dua lubang besar lagi di bagian terdalam gua. Dua lubang besar itu setinggi manusia. Yang mengejutkan Geralt adalah kenyataan bahwa itu tampak seperti area yang sama sekali berbeda di dalam lubang besar saat lampu hijau terang bersinar dari dalamnya. Juga karena cahaya hijau terang yang bersinar dari dua lubang inilah Geralt dapat melihat beberapa kondisi di dalam lubang. Ada patung samurai berukir di kedua sisi lubang. Itu sangat megah dan khusyuk.
Dan ada lusinan dari mereka. Mungkinkah ini tentara surgawi yang turun dari langit seperti yang disebutkan di mural? Pakaian mereka terlihat seperti pakaian yang dikenakan oleh tentara surgawi di lukisan dinding. Jadi, mungkinkah prajurit surgawi yang misterius itu benar-benar dikuburkan di peti mati abadi di dalamnya? Geralt berpikir dalam hati. Ketika Geralt melihat kandil di sekelilingnya, Geralt berjalan ke kandil sebelum dia menyalakan lampu minyak. Satu persatu. Akhirnya cerah di dalam gua batu. Geralt akhirnya melihat semua yang ada di dalam gua dengan jelas saat ini. Ada banyak tulang berserakan di tanah. Berdasarkan peralatan yang mereka bawa, sepertinya mereka adalah perampok makam. Namun, ketika Geralt mengangkat kepalanya untuk melihat kedua lubang besar dengan lampu hijau terang, dia tercengang. Itu bukan lubang hijau. Itu. Geralt tiba-tiba merasakan kedua kakinya menjadi lunak. Dan dia juga merasa sedikit ragu saat ini. Ini adalah kepala anaconda yang sangat besar. Anaconda itu sangat besar. Dan kedua lubang hijau itu adalah matanya. Pada saat ini, anaconda itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi sambil menatap dingin ke arah Geralt. Geralt menarik napas dalam-dalam. Dia bisa merasakan merinding naik di sekujur tubuhnya saat dia berbalik untuk melarikan diri. Desis. Ada suara desis anaconda dari belakangnya saat ini. Namun, Geralt menghentikan langkahnya. Jika dia kehabisan, dia pasti akan dibunuh oleh Christopher. Tidak heran mengapa lelaki tua itu tampak begitu kuyu sebelumnya. Ternyata ada raksasa ini di dalam gua ini. Geralt buru-buru mengeluarkan lightbane-nya. Dia sudah berkeringat dingin. Dan dia merasa sangat terjerat dan bingung saat ini. Sama sekali tidak disebutkan tentang anaconda besar ini di peta. Geralt menelan ludahnya. Namun, pada saat ini, Geralt menyadari bahwa anaconda tampaknya tidak berbahaya. Itu hanya menatapnya. Tidak menunjukkan niat menyerang sama sekali. Pada akhirnya, anaconda perlahan menundukkan kepalanya. Melihat pemandangan ini, rasanya seperti anaconda adalah anak anjing yang berperilaku baik dan patuh ketika melihat pemiliknya. Kau tidak akan membunuhku? Geralt bertanya ragu-ragu ketika dia akhirnya merasakan kekuatan di kakinya lagi. Tanpa diduga, anaconda itu benar-benar mengangguk sedikit. Setelah itu, anaconda menjatuhkan kepalanya yang seperti pelipis langsung ke tanah lagi. Tubuh anaconda itu menghalangi seluruh jalur yang menuju lebih jauh ke dalam gua. Tampaknya mencegah orang lain masuk ke gua. Geralt berjalan ke anaconda dengan lembut. Entah kenapa Geralt tiba-tiba merasakan sensasi yang sangat istimewa dan menggelitik di hatinya. Dia merasa seolah-olah dia bisa memahami emosi batin anaconda hanya dengan melihat matanya. Geralt langsung mengembangkan kasih sayang yang tak dapat dijelaskan untuk anaconda setelah melihat ke matanya. Dia merasa seolah-olah dia bertemu dengan seorang teman lama. Geralt tidak lagi takut pada anaconda. Dan dia mencoba menyentuh kepalanya. Anaconda tidak menolak sentuhannya. Dan sangat patuh. Kamu telah menjaga gua ini selama ini. Sepertinya kamu belum pernah keluar dari gua ini sebelumnya, kan? Tanya Geralt. Anaconda itu mengangguk lagi. Setelah itu, pindah. Saat anaconda menggerakkan seluruh tubuhnya, Geralt merasa seolah-olah gua di dalam gunung akan runtuh kapan saja. Anaconda itu terus mengecilkan tubuhnya di dalam seolah-olah memberi jalan bagi Geralt. Geralt sudah mengabaikan keselamatan pribadinya saat ini. Dan dia dengan berani berjalan ke dalam gua. Itu tidak terlihat seperti gua biasa lagi di dalamnya. Tampaknya lebih seperti bangunan besar seperti istana. Itu terlalu besar. Geralt tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat istana bawah tanah ini. Pasti membutuhkan begitu banyak tenaga dan sumber daya material untuk memperbaiki dan membangun gedung yang begitu megah. Bahkan jika teknologi modern sudah sangat maju sekarang, itu tetap tidak mungkin. Di dalam istana bawah tanah, ada banyak patung batu besar yang terlihat seperti patung batu di luar. Ada juga 36 pilar batu besar yang dikelilingi oleh 7 hingga 8 orang. Sebuah platform kristal berwarna-warni dipasang di tengah istana. Ada peti mati besar yang mengambang seperti kristal di tengah platform. Itu peti mati abadi. Geralt terkejut saat dia melihat sekelilingnya lagi. Geralt bisa melihat mural yang sangat detail di sekelilingnya. Desis. Anaconda itu mendesis saat ini saat melihat mural itu. Kamu ingin aku selesai melihat-lihat semua mural ini?
Geral bertanya dengan heran. Anaconda itu mengangguk. Baik, setelah menelan air liurnya dan melirik peti mati abadi, Geral segera berjalan menuju mural. Setelah mendengarkan beberapa penjelasan Gia tentang mural sebelum ini, Geral secara kasar dapat memahami apa yang dilukis di mural. Lukisan-lukisan itu sangat detail. Ini adalah tempat pemakaman prajurit surgawi yang misterius. Raja telah mengadakan pemakaman kenegaraan paling bergengsi untuk prajurit surgawi yang turun dari langit, mengeluarkan banyak tenaga dan sumber daya material untuk membangun istana bawah tanah ini. Hanya dewa yang layak mendapatkan istana agung seperti itu. Ini telah dibangun untuk dikagumi oleh generasi mendatang. Semuanya dijelaskan dalam mural. Mural di belakang membuat Geral merasa lebih tertarik pada saat ini. Ini karena menggambarkan secara rinci peristiwa di balik pohon besar yang jatuh dari langit. Pohon besar itu dikenal sebagai pohon suci oleh orang-orang di negara ini. Ini karena pohon besar itu jatuh dari langit. Pada saat itu, orang-orang di negeri ini mengira bahwa Tuhan mengirim prajurit surgawi ini ke sini untuk mengundang dan membawa mereka ke surga. Namun, sesuatu telah terjadi di sepanjang jalan. Dan dewa misterius dan semua prajurit surgawi lainnya yang dia bawa ke sini bersamanya telah mati. Raja merasa bahwa karena ini adalah permintaan dari surga, dia tidak boleh kehilangan etiketnya. Dia merasa bahwa dia juga harus mencoba untuk naik dan menjelaskan apa yang terjadi pada dewa di sini. Oleh karena itu, Raja telah mengirim 300 prajurit terbaik di negara itu untuk mulai memanjat pohon suci. Namun, bahkan setelah menunggu lama, 300 prajurit tidak kembali. Raja tidak puas, dan setiap tahun setelah itu, dia akan memilih sekelompok prajurit baru untuk memanjat pohon suci. Hanya sampai malam selesainya istana pemakaman dewa, sesuatu yang aneh terjadi ketika mereka akan melanjutkan pemakaman agung dewa. Petir menyambar pohon suci, dan pohon suci itu meledak menjadi api besar. Api besar itu berlangsung selama lebih dari sebulan sebelum akhirnya menghilang. Raja sangat kesal dan frustrasi. Dan dia merasa bahwa Tuhan menyalahkan mereka karena tidak menghargai kesempatan yang telah dia berikan kepada mereka. Namun, pada saat ini, pemakaman dewa adalah yang paling penting. Setelah itu, ada cerita rinci tentang bagaimana Raja akan melanjutkan pemakaman agung dewa dan wanita itu. Pada akhirnya, seorang pengemis tua telah menghentikan mereka dari melakukannya. Lukisan dinding mengatakan bahwa pengemis tua itu memandang Raja dengan ekspresi serius dan serius di wajahnya saat dia memberitahu Raja bahwa pasangan itu tidak boleh dikuburkan bersama. Raja tidak percaya padanya saat ini. Karena itu, pengemis tua itu menggunakan ilmu hitam. Dia telah menunjuk ke dinding. Dan sebuah pemandangan muncul di dinding dalam sekejap. Dan itu adalah pemandangan negara mereka dihancurkan. Mural itu mengatakan bahwa semua menteri di istana terkejut ketika pengemis tua itu menggunakan metode ini. Mereka mulai bersujud di hadapannya, satu demi satu, dan bahkan Raja pun bersujud di hadapannya. Pada akhirnya, Raja akhirnya mengindahkan nasihat pengemis tua itu. Raja ingin pengemis tua itu menjadi guru nasional mereka sehingga dia bisa membimbingnya tentang bagaimana dia bisa terus menjaga keamanan negaranya. Namun, pengemis tua itu menolak permintaan Raja. Dan dia hanya menggambar 2 gambar untuk Raja. Salah satu gambar itu hanya simbol. Namun, Geral dapat dengan jelas mengatakan bahwa ini adalah simbol dari Liga Matahari. Gambar lainnya bahkan lebih misterius. Mengapa menyerupai gambar matahari, yang merupakan artefak sihir keluarga Crawford? Geral menggaruk dahinya. Dan dia merasa sangat terkejut. Setelah itu, mural itu hanya menyatakan bahwa negara itu telah menjadi sangat makmur selama beberapa tahun setelah menerima 2 gambar, dan negara itu hampir bersatu dengan ratusan negara tetangganya. Raja kemudian menghormati pengemis tua itu sebagai harta suci. Geral tidak bisa menahan napas dalam-dalam ketika dia melihat ini. Mungkinkah gambar matahari, yang merupakan pusaka keluarga Crawford, dan Liga Matahari terhubung? Lagi pula, orang yang membuat gambar matahari itu sebenarnya tidak lain adalah pengemis tua ini. Geral berpikir dalam hati. Keingintahuan Geral telah memaksanya untuk terus melihat melalui mural. Setelah itu, makam itu disegel. Butuh lebih dari 10 tahun untuk membangun istana bawah tanah ini.
Dan mereka juga butuh beberapa tahun untuk menyegelnya. Selama waktu ini, sesuatu yang aneh telah terjadi di negara yang sudah makmur ini. Hal yang paling aneh adalah mayat besar yang jatuh dari langit. Penampilan mayat besar ini diukir secara detail. Geralt melihat lebih dekat pada mural itu. Dan dia menyadari bahwa ini sebenarnya adalah mayat seekor naga. Seekor naga. Mata Geralt melebar karena terkejut. Dia bahkan lebih terkejut saat ini bahwa mural itu menyatakan bahwa seekor naga telah jatuh dari langit. Naga itu panjangnya sekitar 30 meter. Dan memiliki cakar sekuat baja yang dapat dengan mudah mencabik-cabik kepala orang. Mural itu juga menjelaskan bahwa mayat naga besar itu tertutup sisik yang keras. Beberapa sisik ini berwarna kuning keemasan. Dan beberapa di antaranya berwarna hitam legam. Ini adalah naga dengan campuran warna kuning keemasan dan hitam pekat. Ketika mayat naga itu jatuh, tubuhnya sudah busuk, dan semua orang menjauhinya. Mereka awalnya berencana untuk menguburnya, tetapi mayat naga menyebabkan wabah saat ini. Banyak orang telah meninggal karena wabah. Sama seperti raja yang benar-benar bingung harus berbuat apa. Pengemis tua itu disebutkan lagi. Sepertinya pengemis tua itu akhirnya kembali 3 tahun kemudian. Namun, ketika pengemis tua itu kembali kali ini, dia tidak lagi terlihat seperti pengemis tua. Tetapi sebaliknya, dia berpakaian sangat formal. Pengemis tua itu memberitahu raja bahwa dia hanya berpura-pura menjadi pengemis tua saat itu agar dia bisa menyelesaikan sesuatu dengan mudah. Tetapi dia sebenarnya bukan pengemis. Raja secara alami sangat gembira ketika dia mendengar ini. Dan dia memberinya perawatan terbaik dan paling mewah. Raja kemudian bertanya kepadanya bagaimana dia harus berurusan dengan mayat naga. Pengemis tua itu mengusulkan agar mayat naga itu segera dikremasi tanpa penundaan lebih lanjut. Mural itu juga menyatakan bahwa pengemis tua itu memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Dia menyembuhkan orang-orang yang telah terinfeksi oleh wabah pada waktu itu. Dan dia juga menyembuhkan pangeran yang telah terinfeksi karena wabah itu. Namun, dia juga mengajukan satu syarat. Dia ingin pergi dan melihat ke dalam istana bawah tanah. Tidak hanya itu, dia ingin masuk dan melihat sendiri istana bawah tanah. Dia ingin semua pengrajin dan pekerja yang bertanggung jawab untuk mengukir mural pada waktu itu menjauh. Raja sangat gembira. Dan dia telah menyetujui permintaan ini. Pengemis tua itu telah tinggal di istana bawah tanah selama lebih dari 10 hari. Dia bahkan membawa tas bersamanya ketika dia masuk. Setelah itu, orang-orang di seluruh negeri berlutut dan memujanya lagi saat mereka menyambutnya kembali. Berharap dia akan tinggal. Namun, pengemis tua itu menolak permintaan mereka lagi. Lukisan dinding itu menggambarkan bahwa ketika malam tiba, pengemis tua itu berdiri di dinding sambil menghadap semua orang di kota yang membungkuk di depannya. Pada saat ini, pengemis tua itu menunjuk ke bulan yang baru saja terpapar. Semua orang telah melihat ke bulan. Dan ketika mereka akhirnya bereaksi, pengemis tua itu sudah menghilang. Saat itu, untuk memperingatinya, orang-orang telah mendirikan pura untuk memuja dan mengaguminya. Prajurit surgawi yang jatuh dari langit, pohon suci, pengemis tua yang aneh dan misterius, naga, dan juga kapal perang langit itu. Geralt bergumam. Semakin banyak informasi yang didapat Geralt dari mural, semakin dia merasa seolah-olah dia tidak bisa memahaminya. Mural-mural ini dan peristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam mural-mural ini terasa begitu hidup. Apakah itu benar-benar hanya imajinasi orang-orang dari zaman kuno? Geralt tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit ragu dan curiga saat ini. Sebelum ini, dia masih ragu. Tetapi pada titik ini, Geralt sudah 90% yakin bahwa semua ini mungkin benar. Mungkinkah peradaban yang sama sekali berbeda benar-benar ada di dunia ini 10.000 tahun yang lalu? Atau bahkan puluhan ribu tahun yang lalu? Meskipun legenda keberadaan naga sudah menjadi sejarah yang panjang, apakah naga benar-benar hanya sebuah legenda? Geralt terkejut. Dia menarik napas dalam-dalam ketika dia mencoba mencari keberadaan wanita berpakaian putih dari mural. Namun, tidak disebutkan wanita berpakaian putih sama sekali. Geralt mau tidak mau merasa sedikit kecewa. Pengemis tua ini tampaknya memiliki kemampuan untuk memahami zaman kuno dan modern. Mungkinkah ada makhluk dan keberadaan yang begitu mempesona di dunia ini?
Geralt berpikir sendiri lagi. Pada saat ini, Geralt melihat anaconda. Ngomong-ngomong, kapan kamu datang ke sini? Saya percaya Anda tidak begitu besar ketika Anda pertama kali datang ke sini, kan? Tanya Geralt. Anaconda itu mendesis sebelum meludahi salah satu lukisan dinding. Itu adalah mural adegan ketika pengemis tua itu memasuki istana bawah tanah dengan tas di tangannya. Geralt tertegun sejenak saat dia berpikir sendiri. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk gemetar. Geralt menatap anaconda sebelum dia berkata, apakah kamu bermaksud mengatakan bahwa pengemis tua itu membawamu ke istana bawah tanah dengan tas itu saat itu? Geralt merasa seperti kehabisan napas. Anaconda itu mengangguk. Ya Tuhan. Geralt dalam keadaan shock dan tidak percaya. Kamu sudah hidup selama puluhan ribu tahun. Anaconda mengangguk lagi. Jika ini tidak terjadi di depannya, Geralt tidak akan pernah percaya bahwa ini benar. Anaconda ini bahkan lebih tua dari nenek moyangnya. Kenapa kamu tidak membunuhku? Pengemis tua itu membawamu ke istana bawah tanah saat itu. Karena itu, dia pasti ingin Anda menjaga makam kuno ini. Anda harus membunuh siapapun yang membobol makam kuno ini, kan? Geralt mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Anaconda itu mendesis saat meludah dan menunjuk ke mural dari sebelumnya. Setelah itu, Anaconda berbalik sambil melirik peti mati abadi. Lukisan dinding yang diludahi Anaconda adalah lukisan tempat lelaki tua itu tinggal di istana bawah tanah selama 10 hari setelah membawa Anaconda masuk. Dan Anaconda menunjuk ke peti mati abadi saat ini. Sepertinya 10 hari yang dihabiskan lelaki tua itu di istana bawah tanah ada hubungannya dengan peti mati abadi. Tidak ada petunjuk lain di mural itu. Dan sepertinya Anaconda itu mencoba memberitahunya bahwa jawabannya ada di dalam peti mati abadi. Kau ingin aku membuka peti mati? Geralt bertanya ragu-ragu. Anaconda itu mengangguk. Geralt menarik napas dalam-dalam sebelum dia berjalan menuju platform warna-warni. Seluruh platform terbuat dari banyak batu berwarna-warni. Peti mati abadi yang terbuat dari batu giok kristal tergantung di udara di atas batu berwarna-warni. Itu seperti sebuah karya seni yang indah yang membuat orang bertanya-tanya dan mengaguminya. Setelah berjalan dan mengamati peti mati abadi dari jarak dekat, Geralt samar-samar bisa melihat sosok gelap terbaring di dalam peti mati. Itu seharusnya mayat dewa sejak saat itu. Meskipun Geralt tidak bisa melihat sosok itu dengan jelas, dia bisa melihat garis besar sosok yang terpantul di peti mati kristal itu. Itu memang peti mati abadi. Dan mayatnya tidak busuk bahkan setelah diawetkan untuk waktu yang lama. Mungkinkah dewa ini memang dewa yang turun dari surga? Geralt menekan rasa ingin tahunya saat dia perlahan mendorong papan peti mati terbuka. Setelah mendorongnya menjauh, mayat dewa itu tanpa pamrih ditampilkan di depannya untuk sesaat. Geralt tercengang begitu dia melihat tubuh itu dengan benar. Dia merasa seolah-olah jantungnya berhenti berdetak saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Geralt melebar di saat berikutnya. Dan jejak keterkejutan dan teror memenuhi tubuhnya dalam sekejap. Dia tidak bisa membantu tetapi gemetar tak terkendali. Ini karena mayat yang terbaring di dalam peti mati itu tidak lain adalah dirinya sendiri. Tepatnya, sosok yang terbaring di dalam peti mati itu tampak persis seperti dia. Dia mengenakan baju besi emas dengan jubah putih, dan dia memiliki rambut panjang. Namun, wajahnya adalah salinan persis dari wajah Geralt. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Geralt tidak bisa membantu tetapi berseru dalam hatinya lagi ketika dia tanpa sadar mundur 2 langkah. Pada saat ini, Geralt memandang Anaconda, yang menatapnya dengan hormat. Tidak heran mengapa Anaconda memperlakukannya dengan hormat daripada membunuhnya. Ternyata Anaconda menganggapnya sebagai penguasa istana bawah tanah. Anaconda itu mendesis sebelum memberi isyarat agar Geralt melihat ke samping mayat itu. Geralt melihat ke arah itu. Ternyata ada gulungan di sebelah mayat itu. Ada juga liontin batu giok bundar di sebelahnya. Anaconda ingin Geralt membuka gulungan itu. Geralt menekan rasa ngeri yang dia rasakan saat dia mengambil gulungan itu. Setelah membuka gulungan itu, Geralt melihat beberapa tulisan kuno tertulis di atasnya. Geralt telah bertanya kepada Profesor Yale tentang tulisan-tulisan kuno ini beberapa hari yang lalu. Karena itu, Geralt bisa memahami isi gulungan itu secara singkat. Ini harus menjadi catatan kehidupan mayat ini.
Istrinya disebutkan dalam gulungan itu. Dan kata-kata Liga Matahari juga disebutkan, diikuti oleh manusia. Dan sepertinya beberapa kata terakhir berbicara tentang kehancuran. Geralt hanya bisa secara efektif memahami kata-kata ini. Istri dewa dan Liga Matahari keduanya disebutkan. Mungkinkah kematian dewa ini berhubungan langsung dengan Liga Matahari? Kehancuran apa yang bisa dia maksud? Akankah umat manusia dihancurkan? Geralt mau tidak mau merasa bingung dan frustrasi. Ini bukan catatan bunuh diri yang ditinggalkan oleh mayat, kan? Geralt bertanya pada Anaconda. Anaconda menggelengkan kepalanya. Saya mengerti sekarang. Pengemis tua yang membawamu ke sini adalah orang yang meletakkan gulungan ini di dalam peti mati abadi, kan? Tanya Geralt. Anaconda itu mengangguk. Siapa pengemis tua itu? Mengapa dia mengetahui begitu banyak rahasia? Dan mengapa dia seolah-olah memiliki kekuatan gaib? Geralt benar-benar terkejut. Anaconda menggelengkan kepalanya lagi. Apa artinya ini? Apa sebenarnya Liga Matahari itu? Geralt sudah berkeringat deras saat ini. Terutama karena dia melihat seseorang yang mirip dengannya. Terbaring di dalam peti mati abadi saat ini. Mungkinkah ada yang namanya reinkarnasi? Semuanya dipenuhi dengan keraguan. Terlebih lagi, sepertinya pria misterius yang membawanya ke sini mungkin sudah tahu segalanya. Namun, siapa dia? Geralt dipenuhi dengan keraguan. Dan dia mengambil liontin giok bundar saat dia melihatnya. Ada banyak garis rumit yang dilukis di atasnya. Geralt tidak tahu apakah dia berhalusinasi atau hanya ilusi. Tetapi dia merasa seolah-olah dia melihat garis-garis itu bergerak. Pada saat ini, Geralt menatap garis-garis itu lebih saksama. Dan sepertinya garis-garis itu bergerak lebih cepat. Ini membuat Geralt merasa pusing. Dan dia menjadi sangat pusing saat ini. Geralt menggelengkan kepalanya. Dan dia tiba-tiba merasakan segalanya menjadi hitam di depan matanya saat dia pingsan. Namun, Geralt masih sadar. Dia bisa merasakan bahwa tangan dan kakinya dingin. Tetapi dia tidak bisa membuka matanya sama sekali. Tiba-tiba, sebuah lubang besar muncul di depannya. Ada garis terang yang keluar dari lubang. Ada juga aliran yang mengalir dengan lancar. Sebuah bayangan hitam berdiri di sisi sungai dengan tangan di belakang punggungnya. Kamu akhirnya di sini. Sosok gelap itu bertanya dengan punggung menghadap Geralt. Bagaimana apanya? Kamu siapa? Geralt bertanya dengan heran. Aku sudah menunggumu begitu lama. Pria itu berkata, selalu ingat bahwa semakin besar kemampuanmu, semakin banyak orang yang perlu kamu lindungi. Ini terutama berlaku untuk orang yang sangat Anda cintai. Pastikan kamu tidak mengecewakannya. Sosok hitam itu berkata lagi. Geralt merasa lebih bingung saat ini ketika dia berkata, Tuan, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya hanya ingin bertanya mengapa dewa di peti mati abadi terlihat persis seperti saya. Juga, apakah kamu dewa itu? Kamu akan tahu akhirnya. Suara sosok hitam itu terdengar sangat suram. Apa itu Liga Matahari? Sepertinya kekasihku telah ditangkap oleh Liga Matahari. Dan sama sekali tidak ada berita tentang dia sama sekali. Kata Geralt, semua orang akan mati karena dia. Semua orang, kata sosok hitam itu. Jika kamu tidak akan memberitahuku apa-apa, bukankah seharusnya kamu setidaknya memberitahuku bagaimana aku bisa melindungi orang yang aku cintai? Geralt bertanya dengan heran. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan perasaan pusing dan pusing di kepalanya lagi. Namun, rasanya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sepertinya informasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke otaknya saat ini. Geralt merasa seolah-olah otaknya akan meledak. Terlalu banyak informasi. Kepalaku sakit. Geralt memegangi kepalanya dengan erat saat dia berteriak dan berguling-guling di tanah kesakitan. Dia tidak bisa lagi membedakan antara utara, selatan, timur, dan barat pada saat ini. Dia merasa seolah-olah kepalanya akan meledak karena rasa sakit. Namun, sosok hitam itu terus berbicara. Mulai sekarang, kamu harus lebih berhati-hati, terutama terhadap orang-orang di sekitarmu. Ini karena aku adalah kamu, dan kamu adalah aku. Saya sekarat. Cepat dan selamatkan aku. Geralt berbusa di mulutnya. Dan bagian putih matanya terlihat saat dia terus berjuang di tanah. Ledakan. Akhirnya,
Rasanya informasi di benak Geralt membentuk medium yang tiba-tiba meledak. Geralt mulai memuntahkan darah saat dia berhenti meronta sebelum dia pingsan. Tetes, tetes, tetes. Geralt tidak tahu berapa lama dia keluar. Tetapi dia secara bertahap terbangun ketika dia mendengar suara tetesan air. Ketika dia berdiri, Geralt menemukan bahwa dia masih berada di istana bawah tanah. Anaconda itu menatapnya dengan tatapan khawatir di matanya. Aku belum mati. Geralt sedikit terkejut. Namun, senyumnya langsung membeku setelahnya. Karena Geralt tiba-tiba menyadari bahwa sepertinya ada sesuatu yang lebih dalam pikirannya saat ini. Ada memori ekstra di benak Geralt. Itu adalah kenangan yang bukan miliknya. Ada terlalu banyak informasi di benaknya. Dia memiliki terlalu banyak keterampilan dan kekuatan seni bela diri. Itu terlalu banyak. Rasanya seolah-olah Geralt sudah menguasai semua keterampilan dan kemampuan ini secara menyeluruh. Ini terutama berlaku untuk teknik pernapasan. Saat Geralt bernafas sekarang, dia merasa seolah-olah dia bisa secara otomatis mengaktifkan teknik ini dalam sekejap. Geralt merasa skeptis. Terlebih lagi, sepertinya ada lebih banyak ingatan di benaknya. Tetapi ingatan ini tampak samar. Tidak peduli seberapa banyak Geralt memikirkannya. Dia tidak bisa mengingat apapun sama sekali. Apakah karena liontin batu giok itu? Itu tidak semua. Geralt juga menemukan bahwa kekuatan dan fisiknya tampaknya telah meningkat pesat. Dia mengulurkan telapak tangannya untuk mengaktifkan kekuatan batinnya. Dan aliran panas dan energi dilepaskan melalui telapak tangannya. Kekuatan batin dan fisik luar. Alam master yang hebat. Geralt sangat gembira. Selain itu, kekuatan batin dan teknik pernapasannya tumbuh dengan kecepatan yang spektakuler. Selanjutnya, kekuatan batin Geralt jelas berbeda dibandingkan sebelumnya. Dia bahkan lebih kuat dan kuat dibandingkan sebelumnya. Geralt mengeluarkan light bane-nya dan melakukan satu set ilmu pedang. Bilah auranya tak terkalahkan. Sebelum pedangnya tiba, ujung bilah auranya sudah tiba. Geralt bisa membelah batu besar dari jarak lebih dari 10 meter. Selain itu, semakin dia mengaktifkan kekuatan batinnya, semakin cepat kekuatan itu tumbuh di dalam dirinya. Mungkinkah ini alam master yang hebat? Mengapa saya merasa seolah-olah salah satu pukulan acak saya beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan kakek atau bahkan Christopher Moldel? Jika aku menggunakan seluruh kekuatanku untuk menyerang, pasti akan sulit bagi Christopher untuk menahan seranganku bahkan dengan bantuan cermin misteriusnya. Bukan karena Geralt sombong, namun, dia benar-benar merasa seperti ini saat ini. Kakek berkata bahwa alam paling misterius di dunia ini adalah alam master yang hebat. Namun, saya merasa bahwa saya telah melampaui alam master agung. Geralt berpikir dalam hati. Geralt mengambil liontin giok dan melihatnya. Sosok gelap telah memberitahunya banyak sekarang. Tapi itu masih belum lengkap. Lebih jauh lagi, sepertinya nada suaranya sangat ragu-ragu dan sunyi. Sosok gelap telah menyerahkan semua ini padanya. Jadi, sepertinya ada sesuatu yang dia ingin dia lakukan. Juga, Geralt ingat bahwa hal terakhir yang dia teriakkan sepertinya adalah aku adalah kamu. Dan kamu adalah aku. Mungkinkah Geralt adalah reinkarnasi dari dewa ini? Geralt melihat mayat yang tergeletak di dalam peti mati abadi sekali lagi. Aku akan memegang liontin giok dulu. Saya masih memiliki terlalu banyak keraguan tentang peti mati abadi yang tidak bisa saya selesaikan dalam semalam. Saya akan menutup gua ini setelah saya keluar nanti. Dan saya akan kembali lagi setelah mendapatkan semua jawaban yang saya butuhkan. Geralt berpikir dalam hati. Setelah itu, dia menyimpan liontin batu giok itu. Lagi pula, ada seseorang dari puluhan ribu tahun yang lalu yang tampak seperti dia terbaring di dalam peti mati abadi. Ini membuat Geralt merasa benar-benar bingung. Dan dia tidak berani bertindak gegabah. Pada saat ini, sepertinya Anaconda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadanya. Itu mulai mendesis ketika mendekati salah satu mural. Setelah itu menunjuk pada mural malam penguburan. Di mana pengemis tua itu keluar untuk menghalangi dewa dikuburkan bersama dengan wanita berpakaian putih. Anaconda itu secara khusus menunjuk pada wanita berbaju putih. Apa yang kamu coba katakan? Apakah maksud Anda ingin saya menemukan wanita berbaju putih ini? Tanya Geralt. Anaconda itu mengangguk. Setelah itu,
Anaconda melihat peti mati abadi dan liontin batu giok di tangan Geralt. Apakah ini yang diinginkan sosok gelap itu untuk saya lakukan? Dia ingin aku menemukannya, tanya Geralt. Anaconda itu mengangguk lagi. Pada titik ini, Geralt tiba-tiba teringat mimpi aneh yang dialami Lyra sebelum dia datang ke padang pasir. Gunung Warhill, patung wanita berbaju putih yang runtuh, dan ramalan gambar matahari. Dia memikirkan wanita berbaju putih yang muncul ketika dia meninggal. Wanita berbaju putih lagi. Mungkinkah keduanya adalah orang yang sama? Masalah ini tampaknya semakin merepotkan. Saya harus kembali dan melihat apakah saya dapat menemukan jawaban dari gambar matahari. Geralt berpikir dalam hati. Pada saat ini, Geralt menutup peti mati lagi. Pada saat yang sama, Geralt mengatur formasi segel di sekitar peti mati mengikuti ingatannya. Akan lebih baik baginya untuk melestarikan dan menjaga tubuh ini dengan baik. Terima kasih untuk bantuannya. Tidak akan memakan waktu lama. Saya akan kembali segera setelah saya mengetahui semuanya. Geralt berkata sambil menepuk kepala Anaconda. Anaconda itu mengangguk. Setelah itu, Geralt pergi. Sebenarnya, Geralt sendiri tidak menyadarinya. Tetapi meskipun dia masih orang yang sama seperti sebelumnya, dia sudah menggambarkan temperamen yang sama sekali berbeda. Geralt perlahan keluar, mengikuti koridor yang rendah dan mantap. Geralt juga menutup koridor sepenuhnya saat dia pergi. Geralt meregangkan tubuhnya sedikit dan menghela nafas begitu dia berjalan keluar di sepanjang koridor. Angin hitam sudah berhenti di luar. Aku harus memindahkan beberapa batu ke sini. Geralt berpikir dalam hati. Geralt berjalan ke samping sebelum dia memindahkan beberapa batu untuk menutup seluruh koridor. Tiba-tiba, suara siulan datang dari langit. Hahaha, anak nakal bau. Sudah 10 hari. Kamu akhirnya mau keluar setelah aku menunggumu selama 10 hari. Segera setelah itu, sesosok melompat dari tebing rendah dan mendarat tepat di depan Geralt. 10 hari. Saya awalnya berpikir bahwa Anda sudah mati di dalam. Tetapi saya merasa sedikit ragu dan enggan untuk pergi. Untungnya, saya memutuskan untuk menunggu sedikit lebih lama. Kalau tidak, kamu pasti sudah menyelinap begitu saja. Christopher berkata sambil tertawa. Geralt terkejut ketika dia berkata, jadi, ternyata saya tidak sadarkan diri selama 10 hari di dalam gua. Sejujurnya saya berpikir bahwa itu baru 1 malam. Kamu pasti sangat ketakutan dan ketakutan di dalam gua, kan? Anak nakal bau. Anda benar-benar sangat beruntung. Anda sebenarnya tidak terbunuh oleh anaconda besar itu. Sepertinya ini memang kehendak Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan bagi saya untuk mendapatkan tangan saya pada Anda dan fisik Anda. Christopher mencibir. Geralt menyadari bahwa Christopher tampak lebih kuyu dibandingkan dengan bagaimana dia ketika dia bertemu dengannya 10 hari yang lalu. Sepertinya Christopher mengalami waktu yang sangat sulit menunggunya di tempat di mana angin hitam melolong. Mengapa Anda memblokir pintu masuk gua? Apakah ada rahasia besar di dalam gua ini? Christopher bertanya. Yah, itu penuh dengan misteri. Saya tidak bisa memecahkan semuanya sekaligus. Tetapi saya tidak sepenuhnya tanpa petunjuk. Itu sebabnya saya akan menutup gua ini terlebih dahulu sehingga saya bisa kembali ke sini lagi di masa depan. Geralt menjawab dengan jujur. Apa, jika itu masalahnya? Apakah itu berarti Anda telah menemukan rahasia di dalam gua ini? Apa itu? Christopher sangat bersemangat. Dan jejak keserakahan melintas di matanya. Segera setelah itu, dia berbalik dengan tiba-tiba ketika dia mencoba memindahkan batu itu. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa memindahkan batu itu sama sekali. Bagaimana bisa begitu berat? Wajah Christopher sudah berubah ungu. Saya telah memberkati batu itu dengan beberapa teknik rahasia. Oleh karena itu, menggunakan kekuatan saja sama sekali tidak berguna. Geralt berkata sambil tersenyum. Teknik rahasia. Teknik rahasia apa yang kamu bicarakan? Christopher bertanya dengan heran. Sederhananya, saya menggunakan energi mendalam yang ada di alam. Mari kita begini. Itu seperti kekuatan medan gaya magnet. Bisakah kamu melawan kekuatan medan gaya magnet dengan kekuatanmu sendiri? Tanya Geralt. Apa, Anda? Bagaimana Anda belajar bagaimana melakukan itu? Di dalam gua, Christopher bertanya dengan mata terbuka lebar.
Iya, sekarang saya tahu mengapa Daryl Crawford ingin Anda datang ke sini bahkan dengan risiko hidup Anda sendiri. Ternyata sebenarnya ada teknik rahasia semacam ini di dalam gua. Tuhan memang memberkati saya. Tuhan benar-benar ada di pihakku. Christopher berkata sambil tersenyum. Setelah itu, dia menatap Geralt dengan dingin. Tidak heran mengapa aku merasa nafas dan auramu tampak sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Ternyata Anda telah mengalami pertemuan yang sangat beruntung. Sayangnya untuk Anda telah menceritakan semuanya. Sangat disayangkan bahwa mulai sekarang dan seterusnya, saya akan menjadi satu-satunya orang di dunia ini yang akan mengetahui rahasia ini. Geralt, tidak peduli apa itu. Aku tidak akan membiarkanmu mempertahankan hidupmu hari ini. Jangan salahkan saya karena kejam dan kejam. Beri aku hidupmu. Begitu suaranya jatuh, Christopher terbang ke arah Geralt ketika dia mencoba menyerang dada Geralt dengan telapak tangannya yang membunuh. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.